Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Jeffrey, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 4 Maringgul, Kabupaten Cianjur. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Adalah kesimpulan peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dalam menerapkan konsep-konsep disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, serta segitiga restitusi. Setelah mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, maka konsep-konsep yang perlu dikuasai oleh seorang guru adalah yang pertama disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu cara mendisiplinkan anak dengan cara mengajarkan untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran dengan nilai-nilai kebajikan. Peserta didik yang memiliki disiplin positif, mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal, sehingga membuat peserta didik memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Disiplin positif bisa dikatakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia, diantaranya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketiga adalah 5 posisi kontrol restitusi. Guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Di antara 5 posisi kontrol restitusi tersebut, sebaiknya guru menggunakan posisi kontrol manajer. Posisi kontrol manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Selain itu juga, posisi manajer diharapkan dapat menumbuhkan dan menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Karena yang dikembangkan dalam posisi manajer adalah motivasi intrinsik. Yang keempat adalah keyakinan sekolah atau kelas. Dalam hal ini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid melalui curah pendapat. Keyakinan sekolah atau kelas merupakan pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami, serta dapat diterapkan di lingkungan sekolah atau kelas. Yang kelima adalah segitiga restitusi. 3 tahapan dalam segitiga restitusi adalah yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, dan anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Tahap yang kedua dalam segitiga restitusi adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan dengan prinsip bahwa setiap tindakan yang dilakukan memiliki suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Karena menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Dalam hal ini, seorang guru memahami teori kontrol, pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respons ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Tahap yang ketiga dalam segitiga restitusi adalah
menanyakan keyakinan. Dalam tahapan ini, anak akan dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya, yang berpindah menjadi orang yang dia inginkan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Pertanyaan yang bermakna menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau sekolah atau keluarga, sehingga akan memunculkan motivasi intrinsik untuk memperbaiki tindakan yang dilakukan. Keterkaitan antara materi. Keterkaitan antara budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak. Keterkaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan menjalankan budaya positif, maka ini akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun pada murid. Selanjutnya, kaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif akan segera terwujud jika seorang guru memiliki nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Selain itu, budaya positif akan terwujud jika guru memiliki peran guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Kemudian, budaya positif dengan visi guru penggerak, yaitu perubahan yang diinginkan adalah terbentuknya budaya positif yang sesuai dengan visi guru penggerak, yaitu terwujudnya peserta didik yang berkarakter, berakhlak mulia, kreatif, inovatif, dan mandiri. Refleksi. Bagaimana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya memahami beberapa konsep inti yang sudah dipelajari pada modul 1.4 tentang budaya positif. Adapun pemahaman yang saya dapatkan ini akan saya terapkan di lingkungan sekolah dan senantiasa akan berbagi dengan rekan guru lain di sekolah. Sedangkan hal yang menarik di luar dugaan adalah ketika ingin mewujudkan budaya positif, ternyata saling ada keterkaitan dengan modul sebelumnya, yaitu sangat erat dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta budaya positif ini menjadi modal untuk mencapai visi guru penggerak, sehingga pembelajaran yang berpihak pada murid akan segera terwujud. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Cara berpikir saya yang berubah adalah menyadari bahwa penanganan terhadap murid yang bermasalah selama ini, posisi kontrol saya kurang tepat, karena yang lebih ideal sebagai guru adalah memilih posisi kontrol manager, sehingga bisa membangun motivasi intrinsik murid dengan menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang saya alami adalah ketika menangani peserta didik yang tidak mau berkontribusi dengan teman-temannya ketika ada pembelajaran secara kelompok. Penanganan kasus tersebut menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu dengan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan terhadap peserta didik tersebut. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa sangat senang dan merasa bermakna karena dapat melakukan langkah-langkah segitiga restitusi untuk mengatasi permasalahan murid, sehingga murid menjadi mandiri dan bertanggung jawab untuk mengatasi masalah yang dilakukannya. Menurut Anda, terkait pengalaman dan penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik terkait pengalaman saya adalah ketika dihadapkan dengan permasalahan siswa di kelas, diatasi menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi.
Hal yang perlu diperbaiki adalah terkadang kurang tepatnya memilih posisi kontrol ketika menghadapi permasalahan murid yang seharusnya konsisten dengan posisi manajer. Selanjutnya harus selalu mengaitkan tindakan murid dengan 5 dasar kebutuhan manusia karena setiap tindakan mempunyai tujuan. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, ketika menghadapi permasalahan murid, yang saya sering gunakan adalah posisi kontrol sebagai teman dan pemantau, sehingga penyelesaiannya kurang efektif dan hanya bersifat sementara karena motivasi yang dibangun secara eksternal. Setelah mempelajari modul budaya positif, maka saya menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Dengan menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi, perasaan saya senang karena komunikasi dengan murid menjadi terbangun dengan sendirinya, dan murid pun menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab ketika berbuat kesalahan, dapat belajar dan memperbaiki kesalahannya tersebut. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah menerapkan segitiga restitusi yaitu pada tahapan validasi tindakan yang salah. Dengan mengatakan kepada murid yang bermasalah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Dan murid pun menjelaskan alasannya namun berhenti pada tahap tersebut dan tidak berusaha menggali lebih dalam permasalahan murid tersebut dan belum sampai pada bagaimana murid bisa memperbaiki kesalahan. Selain konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah selalu konsisten dalam berkolaborasi untuk seluruh warga sekolah, termasuk dengan orang tua murid, agar selalu berpegang teguh pada keyakinan sekolah atau kelas yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, murid akan terbiasa menerapkan budaya positif dalam keadaan apapun dan dimanapun dia berada. Demikianlah yang bisa saya jelaskan dalam koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih, semoga kita senantiasa menjadi guru yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.